warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala aidan rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah kita kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari firman Allah Azza wa Jalla dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas satu buku yang berjudul 10 pilar apa? Meraih ilmu. Masya Allah. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi duduknya antum di majelis ilmu ini adalah kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan sembarangan. Harus ada aturan-aturan yang kita ikuti. Dan ini sudah digariskan aturan-aturan ini atau pilar-pilar ini oleh para ulama yang mana mereka sudah lebih dahulu di dalam melaksanakan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Terlebih ilmu itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan informasi baru atau sesuatu yang baru, bukan. Ilmu agama lebih daripada itu. Oleh karena kita setiap pada subuh ini kan kita harus ada berdoa kepada Allah. Di antara doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Di antara doa yang kita baca setiap pagi adalah meminta kepada Allah berupa apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, yang kemudian kita dianjurkan untuk menuntut ilmu itu ilmu yang seperti apa? Ya ilmu yang bermanfaat inilah. Ilmu yang barokah. Apa ilmu yang manfaat? Apa ilmu yang barokah? Ilmu yang membuat seseorang tambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang membuahkan amal saleh. Ilmu yang membuahkan rasa tawadhu. Ilmu yang menjauhkan sifat kesombongan. Itu ilmu yang barokah tuh. Oleh karenanya perlu pilar-pilar agar kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Insyaallah Ustaz akan sebutkan berapa pilar? 10. Ya. Dengan 10 pilar ini insyaallah ya kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena gak ada gunanya kalau kita punya ilmu tapi tidak manfaat, itu tidak ada gunanya. Ya, hanya sekedar dia hafal, dicatat-catat tapi tidak diamalkan. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan laisal ilmu ma hufid, bukannya ilmu itu yang dihafal-hafal saja, walakin ma nafa', akan tapi yang bermanfaat. Taib,
kita masuk kepada pilar yang pertama. Agar kita bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut adalah ilmu nafi. Apa itu? Apa pilar yang pertama? Al-isti'anatu billah. Apa pilar yang pertama? Al-isti'anatu billah. Apa artinya? Apa artinya al-isti'anatu billah? Meminta pertolongan kepada Allah. Karena seseorang itu lemah, ya, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan dari Allah. Jika seseorang hanya mengandalkan dirinya sendiri, kecerdasannya, kekuatan hafalannya, maka ia akan binasa. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajari kita di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini sering kita baca, minimal sehari 17 kali kita baca. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengajari kita. Di surat At-Talaq ayat 3, ya, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, bukan menyandarkan dirinya kepada hafalannya. Oh, saya hafalan kuat. Ya, bukan kepada otaknya, oh saya cerdas. Enggak. Ya, tapi menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia apa? Kecukupan. Ya. Allah akan mencukupkan segala macam keperluannya. Tapi ingat, semua harus kita sandarkan kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Harus begitu. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah. Jadi di antara bukti atau tanda keimanan kita selalu menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Bahwasanya kita ini lemah, tidak punya kekuatan. Bahwasanya kita ini fakir, bukan orang kaya, bukan. Kita ini fakir ilmu, fakir harta, semuanya. Makanya kita harus meminta pertolongan, senantiasa mengandalkan Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, selalu menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya gitu kata Rasulullah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberi rizki kepada kita sebagaimana burung diberi rizki. Subhanallah. Burung itu diberi rizki oleh Allah sehingga burung gak kelaparan. Padahal burung gak sekolah. Pernah gak burung mondok? Pernah dengar gak antum? Burung mondok kuliah. Ada gak burung kuliah? Enggak. Ya, tapi mereka diberi rizki oleh Allah. Sedangkan kita ini manusia, mondok lagi, baca Quran lagi. Masa kita takut tak diberi rizki sama Allah? Pasti diberi rizki. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Taghdu himasan wa taruhu bitona. Yang penting apa? Tawakal. Tawakal bukan berarti diem aja, nggak ngapa-ngapain. Enggak begitu tawakal. Lihat ini burung. Burung itu bentuk tawakalnya adalah dia keluar dari sarangnya.
Tidak santai-santai dia di sarangnya, keluar untuk mencari penghidupan. Berangkat pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang sore hari dalam kondisi perutnya sudah full. Kadang bisa membawakan makan tuh anak-anaknya. Sama dengan antum seperti di sini. Antum tidak berdiam diri di rumah. Antum pergi ke pesantren, bertawakal kepada Allah untuk belajar ilmu agama, untuk tafaqquh fiddin. Ini kan bentuk tawakal. Ya. Selalu menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah. Ini dapat ilmu insyaallah. Ya. Sedangkan burung aja dapat rizki, dan rizki terbesar adalah berupa ilmu, melebihi besarnya harta. Ilmu ini dahsyat sekali. Ya. Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar dari rumah kita, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lihat, aku meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Aku minta pertolongan. Ya, aku hanya bertawakal kepada Allah, menyandarkan diriku hanya kepada Allah. Ya, menyandarkan diriku apa? Hanya kepada Allah. Karena ketika antum mondok pesantren, antum kan pamitan sama orang tua, iya atau tidak? Antum pamit enggak? Pamit atau tidak? Antum bisa jamin enggak kalau antum bisa pulang lagi? Antum sekarang nih meninggalkan rumah antum, bisa jamin enggak kita bisa pulang ke rumah? Tidak ada jaminan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Banyak yang terjadi akhirnya orang ya nggak pulang lagi, meninggal dunia di hari pondok. Ya, sakit, entah apa, entah ini, entah itu. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, menyandarkan semua urusan kita kepada Allah, agar Allah menjaga kita, agar Allah melindungi kita. Inilah doa yang senantiasa harus kita baca. Kalau sekarang kita tinggalnya di asrama, ya dari asrama kita baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu, menyandarkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Karena tiada daya dan upaya melainkan semua yang bisa saya lakukan ini karena pertolongan Engkau ya Allah. Ya. Karena pertolongan Allah, kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa ngapal Quran, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sholat tahajud, ya, kita bisa masuk kelas. Itu semua pertolongan Allah. Ya, itu semua pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang banyak orang, ya mungkin diantara kita juga demikian, rumahnya dekat dengan masjid. Ya, rumahnya apa? Dekat dengan masjid. Dia mampu untuk naik gunung yang tingginya ya berapa kira-kira 5.000 meter di atas laut, MDL. Atau dia naik gunung 5.000 MDL, 5.000 meter ya di atas permukaan laut. Ya, wah kuat dia. Tapi padahal masjid di sekitar rumahnya paling jaraknya 200 meter. Tapi dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal bukan karena udzur, bukan. Dia mampu. Tapi dia tidak mau. Ini membuktikan bahwasanya ibadah itu memang murni pertolongan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan harus kita tahu ini. Naik gunung saja mampu, masa ke masjid tidak mampu? Ya.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu selain daripada kita terus minta tolong kepada Allah, yang kedua adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat. Ya. Kita niatnya untuk apa ini belajar ini? Kalau kita niatnya karena Allah, Allah akan mudahkan kita. Ya. Kalau niat kita bukan karena Allah, Allah akan persulit kita ini. Ya. Allah akan persulit urusan kita kalau kita belajar ini bukan karena Allah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Ya. Dan sebesar-besar takwa adalah apa? Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah di dalam beribadah. Dan menuntut ilmu, apa yang antum lakukan sekarang adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak ikhlas, berbahaya sekali. Perlu antum ketahui bahwasannya bahan bakarnya api neraka itu bukan orang yang suka zina, bukan. Bukan orang yang suka minum khamr, bukan orang yang suka judi online, bukan orang yang suka mabuk-mabukan, bukan. Bahan bakar api neraka itu ada 3. Di antaranya adalah orang alim, orang penghafal Al-Quran, ya. Kemudian orang yang berjihad, mujahid. Kemudian siapa lagi? Orang yang rajin bersedekah. Ini adalah bahan bakarnya api neraka. Ya. Pasti kita akan bertanya-tanya, kok bisa? Oh, dia orang alim kok belajar, dia hafal Quran, dia berjihad di jalan Allah, dia suka berinfak, kok bisa jadi bahan bakar api neraka? Ya bisa. Ya. Karena apa? Apa yang terjadi? Karena dia tidak menjaga keikhlasan. Dia menjadi seorang alim, dia menghafal Al-Quran hanya untuk pengen dipuji orang. Dikatakan, oh bacaannya bagus, oh dia qori, oh dia alim. Hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Agar dia nanti disebut-sebut ketika menang juara MTQ. Ya, 1 RT, 1 kecamatan, 1 kota, 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 negara nasional. Bahkan kemudian internasional. Hanya untuk itu semata-mata. Hati-hati. Ya. Lalu kemudian orang-orang yang berjihad hanya pengen dikatakan, oh ini pahlawan, oh ini gagah pemberani. Hanya untuk itu. Begitu juga orang yang berinfak, oh ini orang yang paling dermawan di kampung ini, oh ini orang yang paling dermawan di kabupaten ini. Hanya untuk itu, ya, hanya untuk disebut-sebut seperti itu, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini yang kemudian menjadi pengingat kita, menjadi cambuk bagi kita bahwasanya ikhlas itu sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak ikhlas, amalan yang kita lakukan sia-sia. Dan ikhlas ini berat, tidak mudah, butuh perjuangan. Ya, ikhlas ini apa? Butuh perjuangan. Ya. Sebagaimana kita melawan kantuk, butuh perjuangan atau tidak? Ya, butuh perjuangan. Kita ini ngantuk. Semuanya ngantuk. Ya, kenapa kok waktu pagi itu enak untuk tidur? Kenapa kira-kira? Kira-kira waktu pagi itu enaknya ngapain? Ya, tidur. Habis subuh itu enaknya ngapain? Paling lezat itu ngapain? Tidur. Kenapa demikian? Karena waktu pagi setelah subuh
adalah waktu barokah. Syaitan tidak mau kita berada di atas keberkahan. Syaitan maunya kita lalai dari keberkahan, dibuatnya kita ngantuk. Dikipas-kipasilah sama syaitan. Ayo tidur, gitu. Ya. Padahal Rasulullah SAW mendoakan umatnya. Apa doa Rasulullah SAW kepada umatnya di pagi hari? Allahumma baik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Masya Allah. Makanya kata orang zaman dulu, kalau kita tidur pagi, apa kata orang zaman dulu? Rezekinya dipatok ayam. Ya ada betulnya juga. Yang harusnya pagi itu kita dapat rezeki banyak berupa ilmu. Ya, bisa kita jalan-jalan, akhirnya rezeki sehat. Bisa kita bekerja, akhirnya dapat rezeki berupa harta. Malah kita tidur. Tidak dapat itu semua keberkahan itu. Ya, kecuali ya memang kecapean, sakit, ataupun kerjanya malam, shift malam, itu mungkin pengecualian. Tapi kalau enggak, ya janganlah seperti itu. Masa kita kurang? Kita tidur sudah 8 jam. Tidur dari jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya 17. Nah, kita bangun jam 5 atau jam 4. Berarti kita sudah 6 jam tidur. Nanti siang jam 1 lagi, jam 1 tidur. Sampai jam 2, 1 jam. Paslah 7 jam kita tidur. Kadang di kelas masih tidur. Ya, 10 menit, 20 menit. Di masjid tidur lagi 10 menit, 20 menit. Di mana lagi? Kamar mandi tidur lagi ya. 20 menit. Ya, apa lagi? Ya, belum lagi di asrama, waktu istirahat golek-golek, tidur lagi. Ya, paslah itu. Jadi tidur terus kita ini. Ya, subhanallah. Al-karim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pilar yang kedua apa? Kembali kepada topik ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Penting atau tidak ikhlas nih? Penting sekali. Ya, jangan berpikir bahwa ikhlas ini tidak penting. Penting. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus kita berjuang, berjihad melawan hawa nafsu kita ini. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hunafa. Ya. Luar biasa ini. Kita diperintahkan untuk apa? Mukhlisin, jadi orang-orang yang ikhlas, hunafa, yang bersih, terus membersihkan hatinya. Ya. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga. Apa itu? Pilar yang ketiga yaitu minta hidayah kepada Allah agar diberikan taufik dan kemampuan. Ya, ini lebih spesifik lagi dari pilar yang pertama. Kita ini minta hidayah. Kita minta tolong kepada Allah untuk bisa belajar. Kita minta hidayah lagi untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Terkadang kita ini sudah tahu ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Kita butuh hidayah lagi untuk mengamalkan itu. Ya. Kita butuh hidayah lagi. Semisal sholat rawatib. Apa sholat rawatib itu? Apa sholat rawatib itu? Apa itu? Sholat rawatib. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ya. Kira-kira kita sudah tahu ilmunya belum? Bahwasanya sholat rawatib itu berapa rakaat?
satu hari satu malam? Berapa kira-kira sholat rawatib? Berapa? Berapa? Antum berapa kali sholat rawatib tuh? Kita hitung. Qobliyah subuh berapa? 2. Habis itu qobliyah zuhur berapa? 4. Mana 4? 4. Ba'diyah zuhur 2. Ya. Ini kita yang muakkadah. Jadi ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya. Berarti udah berapa tuh? Kok 4? 2 sebelum subuh. Habis itu 4 sebelum zuhur. Berarti berapa tuh? 6. 2 sebelum 2 sesudah zuhur. Berapa tuh? 8. Ya, asar enggak ada. Ya, kalaupun sholat sunnah qobliyah asar boleh aja, tapi ghairu muakkadah. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya total berapa? 12. Apa kata Rasulullah SAW kalau kita menjaga ini? Ya. Apa kata Rasulullah SAW kalau kita menjaga sholat rawatib ini? Ya, maka beliau akan apa? Membangunkan istana di mana? Maka Allah akan membangunkan istana di surga. Masya Allah. Senang nggak kalau kita punya istana di surga? Kita punya rumah saja sesuai dengan keinginan kita di dunia, itu aja senangnya luar biasa. Rumah sendiri walaupun kecil, walaupun cuma kali 10 kali 10, walaupun 10 kali 15, tapi kalau rumah sendiri senang nggak? Senang atau tidak? Kita bangun dengan jeripaya kita, tentunya dengan semua itu adalah karunia dari Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin muslimin, tidaklah ada seorang hamba yang muslim yusolli lillah, yaitu sholat karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyarata rakaatan tatawuan, yaitu 12 rakaat sholat sunnah, ya, ghaira faridatin, di luar sholat wajib. Kalau sholat wajib berapa rakaat? 17. Ya. Illa, apa kata Rasulullah SAW? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, kecuali dia akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, terkadang kita sudah tahu nih hadisnya nih. Ya, kita butuh hidayah untuk apa? Mengamalkannya. Kita butuh hidayah nih untuk mengamalkannya. Ya. Karena kadang kita tidak mengamalkan. Sama kita tahu bahwasannya qiyamul lail, salat malam itu utama atau tidak? Ada keutamaannya enggak? Ya, ada banyak keutamaan salat qiyamul lail. Tapi kita butuh hidayah untuk mengamalkan qiyamul lail. Zikir pagi dan petang. Ya. Itu keutamaannya banyak atau tidak? Banyak. Tapi kita butuh hidayah untuk mengamalkan itu. Kita sudah tahu bahwasanya seorang muslim kalau berpakaian tidak boleh apa? Isbat. Tapi kebanyakan kita tidak mengamalkan. Akhirnya apa? Tak apa-apa bajunya. Butuh pertolongan dari Allah, butuh hidayah dari Allah untuk kita bisa mengamalkan itu. Dan di antara perintah syariat, dan ini subhanallah ya, termasuk adalah kemuliaan bagi laki-laki adalah memelihara apa? Ya. Tapi ini butuh hidayah. Untuk kita bisa memelihara jenggot ini butuh hidayah. Kadang ada orang yang gak mau, udah tahu itu bahasanya anjuran di dalam Islam.
Tapi kita tidak mau. Alasannya apa? Nanti tidak dilirik sama akhwat. Nanti diketawain sama teman. Nanti tidak bisa masuk kerja, tidak diterima di kerjaan. Ya subhanallah. Kita sudah pesimis duluan. Sedangkan Syekhuna, ya Syekh Masyayikhina, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau itu di akhir-akhir wafatnya beliau terkena penyakit ya seperti kanker lah, cukup parah juga. Nah, di antara cara pengobatannya adalah dengan kemoterapi. Kemoterapi itu di antara akibatnya adalah merontokkan rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Baik itu di kepala, di sini, ataupun di jenggot. Ya. Subhanallah. Beliau tidak mau. Ya, biarlah saya meninggal dunia karena saya tidak mau meninggal dunia dalam keadaan saya tidak berjenggot. Tidak bisa saya bertemu dengan Allah ya Azza wa Jalla dalam keadaan saya tidak berjenggot. Dirontok jenggot saya. Padahal secara hukum ya boleh-boleh aja karena dia sakit, ada udzur. Ya subhanallah. Saking apa? Cintanya beliau terhadap sunnah. Nah, ini salah satu contoh saja. Kita ini butuh hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Mau atau tidak? Kan kita tahu bahwasanya duduk di majelis ilmu, kajian itu keutamanya besar atau tidak? Besar. Ya. Makanya kita butuh hidayah untuk bisa datang ke kajian, itu butuh hidayah. Ada aja kadang godaannya. Ke masjid, kadang ini, kadang itu. Ya, dan lain sebagainya, banyak alasan. Baik, kemudian yang keempat. Sebelum yang keempat, ya saya bacakan dulu hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla yang kemudian diriwayatkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ya beliau mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Ya, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya turun secara hakiki. Ya, dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan kita tidak bisa ya kemudian membayangkan gimana turunnya, bertanya-tanya gimana turunnya, tidak boleh. Udah kita yakini aja turun sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Mau bagaimana turunnya ya kita, bukan urusan kita, tidak tahu kita, tidak sampai otak kita, tidak sampai pikiran kita untuk ke situ. Nah inilah akidah Ahlussunnah begitu. Udah yakini aja. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Man yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiya. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan kasih. Ya. Kemudian man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, kata Allah, aku akan ampuni. Makanya kita penuntut ilmu punya cita-cita atau tidak? Antum punya cita-cita enggak? Ya. Harus punya. Jangan sampai hidup itu miskin cita-cita. Udahlah kita ini miskin tapi tidak bercita-cita lagi. Padahal cita-cita itu gratis atau bayar? Gratis. Bercita-cita itu gratis saja. Cuma bukan hanya sekedar wacana, tapi berusaha diwujudkan. Tentunya dengan minta apa? Pertolongan dari Allah. Lihat, kalau kita butuh hajat apapun itu, maka coba amalkan ini, sholat tahajud. Coba amalkan ini, sholat tahajud. Allah sendiri yang menjamin bahwasanya aku akan kasih. Aku akan kasih, kata Allah. Minta apa saja kita, Allah kasih. Ya, terkadang kita tidak yakin. Akhirnya kita malas, tidak dapat hidayah lagi kita.
Ya, bahaya seperti itu. Taib. Sedangkan sebagaimana ayat yang awal-awal kita baca tadi di mukadimah, sedangkan Nabi Muhammad saja minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Nabi Ibrahim juga begitu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin, ya Allah berilah aku ilmu, kata Nabi Ibrahim, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ini doa para anbiya ya, minta tambahan, meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya butuhnya kita kepada Allah. Selain kita butuhnya ilmu tersebut, kita butuh hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Taib. Kemudian pilar yang keempat, apa itu pilar yang keempat? Yaitu bersihnya hati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, maka wajib kita harus membersihkan apa? Hati. Harus dibersihkan hati. Karena ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, wa inna fil jasadi mudghatan, ya, wa inna fil jasadi mudghatun atau mudghatan, ya, mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Di dalam hati kita itu ada gumpalan darah. Gumpalan darah. Jika gumpalan itu baik, seluruh tubuh kita ini baik. Tapi jika gumpalan itu kotor, tidak baik, ya, maka apa akibatnya? Maka seluruh tubuh kita ini akan buruk. Seluruh tubuh kita ini akan tidak baik-baik. Ya. Apa itu gumpalan itu? Maka Rasul mengatakan, ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ya, itulah al-qalbu itu. Dan al-qalbu itu rajanya jasad kita, rajanya. Adapun anggota badan yang lain adalah junud, yaitu prajurit-prajuritnya. Ya. Lalu kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, al-ilmu jauharun latifun la yadkhuluha illa liqalbin nadhif. Ilmu itu seperti mutiara. Mutiara yang harganya mahal. Ya. Mutiara harganya mahal. Ada yang pernah beli mutiara? Ayo. Coba kita lihat harga mutiara yang asli ya. Kira-kira berapa ya? Semoga tidak mahal-mahal lah. Harganya mutiara itu kalau yang grade A-nya ya, atau paling mahalnya itu 2 gramnya 3 juta. Ya, 2 gramnya berapa? 3 juta. Jangan pikir 2 gram itu besar ya. Kalau mutiara yang sudah dibuat gelang, itu berarti kan mahal. Bisa puluhan juta. Mungkin nggak sesuatu yang mahal itu kemudian kita letakkan di mana? Di mana? Di tempat sampah. Masuk akal nggak?
Atau kita letakkan di dapur? Ayo. Atau kita letakkan di dapur? Mungkin atau tidak? Di dapur itu identik tempat kotor. Atau kita letakkan di kamar mandi? Mohon maaf, di atas WC misalnya. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Kita pasti akan letakkan mutiara itu di laci khusus atau di tempat khusus kita berikan yang rapi agar tidak terjamah oleh orang, karena ini mahal harganya, ini sesuatu yang berharga, begitu. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanallah, harus dibersihkan hati kita ini. Jangan sampai hati kita ini kotor sehingga kemudian kita tidak sadar, sehingga ilmu itu tidak masuk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 yang menceritakan tentang orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan hati itu dengan sesuai peruntukannya. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, memikirkan atau tafakkur terhadap nikmat, terhadap ciptaan yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan penyakit hati itu perlu antum ketahui itu ada dua. Ya, secara garis besar penyakit hati itu ya yang kemudian membuat hati kita ini sakit ini dan kita kadang nggak sadar itu ada dua. Yang pertama fitnatu subuhat. Wah, ini subuhat ini ujungnya adalah pemikiran sesat, menyimpang. Ada orang punya pemikiran ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sesat atau enggak ini? Sesat, tak boleh. Ada Al-Quran selain Al-Quran yang sekarang ini. Al-Quran sekarang ini kurang, ini masih 30 juz. Ada katanya Al-Quran yang 35 juz. Subhanallah. Berarti orang-orang yang hafal Quran sekarang 30 juz kurang 5 juz lagi dong. Kalau 35. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini sesat ini. Ya. Ada Al-Quran lain selain dari Al-Quran yang sudah ada sekarang. Ya. Nah, itu syubhat itu, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian yang kedua dan tidak kalah pentingnya yaitu syahwat. Syahwat ini yaitu berupa keinginan-keinginan hati kita yang berujung syahwat ini pada perut dan kemaluan. Dan ini banyak merusak. Ya, syahwat. Betapa banyak orang bunuh-bunuhan, ya, bertengkar, berantem. Ujungnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan perutnya, kebutuhan makannya, sampai apa? Bunuh-bunuhan dia. Misalnya rebutan kerja, rebutan lapak, rebutan ini, rebutan itu gitu ya. Betul-betul dipertahankan itu agar apa? Perutnya terisi. Begitu juga ujungnya adalah kepada kemaluan. Tidak dijaga kemaluan kita untuk hal-hal yang buruk. Ya. Nah, ini adalah penyakit syahwat. Seperti juga kita banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, nah, itu semua syahwat itu. Ya, dan itu juga merusak hati kita. Sombong, iri, dengki, hasad, nah, itu juga penyakit hati itu. Jangan berpikir itu tidak merusak hati kita, bukan penyakit itu, tidak, itu semuanya penyakit. Itu akan menggerogoti perlahan demi perlahan dan mungkin kita tidak sadar. Ya, maka apa pilar yang keempat ini? Membersihkan hati. Taib yang terakhir. Ya, pilar yang kelima sampai ke-10. Ini adalah perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang bisa? Apa yang hafal? Ya akhi,
lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, hafal enggak? Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ada yang hafal? Ayo, jangan malu. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, kan tadi 4, kita tambahin 6. Total berapa? 10. Siapa yang hafal? Ayo, biar enggak ngantuk. Ayo, siapa yang hafal? Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Dan akan aku jelaskan ke-6 perkara tersebut apa saja. Ada yang hafal nggak? Nggak ada. Makanya dicatat. Yang pertama, zakaun wa hirsun wa jatihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa jtiadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Hafal ada atau tidak? Ada yang hafal? Ya. Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Yang pertama. Ya, yang pertama apa itu? Zakat, kecerdasan. Tak bisa kita dapat ilmu itu kecuali cerdas. Cerdas itu ada 2. Cerdas keturunan, cerdas yang diusahakan. Ada kadang orang tuh keturunannya dari turunan cerdas lah, bapaknya pintar, ibunya pintar, cepet nangkepnya dia. Ya. Ada juga orang yang keturunan biasa-biasa aja, bapaknya biasa, ibunya biasa, ya sehingga dia tidak cerdas-cerdas amat, tapi dia tekun, dia rajin. Nah, itu jadi orang cerdas juga itu nanti. Ya, makanya antum jangan minder. Ketika aduh saya orang biasa-biasa saja. Ya bapakku yo hanya petani, ya kerjanya di kebun, tak kuliah, ya cuma sampai S3 aja Ustaz, SD, SMP, SMA, ya misalnya begitu. Ya tidak ada masalah. Yang penting antum usahakan tuh, ya cerdas. Karena memang ilmu ini butuh pemahaman. Ya kalau kita tidak paham bahaya. Kita memahami dalil Al-Quran dan Sunnah itu kan tidak sembarangan. Ya, makanya Imam Syafi'i ini luar biasa. Ya, beliau yang termasuk yang pertama merancang sebuah ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu ilmu usul fikih. Itu kan butuh cerdas itu. Ya, kalau udah cerdas belajar ilmu ini, bahaya. Nah, itu yang pertama, zakaun. Kemudian yang kedua, wahirsun, harus semangat. Menuntut ilmu itu harus semangat, tak boleh malas-malas. Enggak boleh lemes. Ya, habis itu ngantuk, tidur. Harus semangat. Semangat yang membara. Ya, jangan kemudian lemes-lemes. Kita ini masih muda. Ya. Kalau orang tua lemes, sudah biasa, udah sepuh. Tapi kita masih muda, masih energik. Jangan loyo. Ya. Jangan hanya kemudian kita ini merasa
lelah, capek. Ya, padahal sama semuanya capek. Jangan berpikir orang-orang kafir itu mereka tidak capek, mereka capek juga. Ya, mereka capek tapi dalam rangka menyesatkan manusia. Orang-orang yang berdakwah, misionaris itu di pedalaman-pedalaman itu capek juga mereka. Tapi capeknya mereka untuk menyesatkan orang. Ya. Lah sedangkan kita capeknya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Allah mengatakan fa innahum fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 104. Allah mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian capek, mereka juga capek. Ya, orang-orang kafir juga capek. Kalau sekarang kalian capek belajar ini, mereka juga capek. Ya, sebagaimana kalian capek. Akan tetapi ada kelebihannya kita. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita masih ada harapan mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau mereka tidak ada harapan, capeknya mereka tidak ada harapan mendapatkan ridho Allah. Kalau capeknya kita ada harapan mendapatkan ridho Allah asalkan kita ikhlas. Sama-sama lelah, sama-sama berjuang, tapi kita ada harapan. Mereka tidak ada harapan. Apa harapan kita? Mendapatkan ridho Allah. Antum mondok capek atau tidak? Capek. Ya, waktunya main, tidak main. Ya, kalau antum tidak di pondok, enggak akan antum bangun subuh. Di rumah paling bangun jam 7. Ya. Lalu kemudian baru sekolah. Habis itu habis sekolah ngafal Quran. Enggak mungkin. Kalau enggak di pondok enggak mungkin begitu. Paling habis sekolah langsung ganti baju, pegang HP di kamar main FF. Main Mobile Legend, mabar. Waduh. Paling itu. Atau kalau enggak main layangan. Ya. Apa lagi? Ya, atau trek-trekan di depan ini. Ya. Atau mancing. Ya. Intinya pengen kesenangan terus. Main terus. Tapi kalau di pondok kan nggak bisa begitu. Nggak bisa main terus. Ada aturannya. Boleh main, tapi ada waktunya 1 jam main. Main bola, main voli. Ya. Waktunya maghrib, wah di masjid ngaji, hafal Quran, tambah murojaah, tambah hafalan baru, tambah kadar murojaahnya, kan begitu. Habis itu malam belajar lagi, persiapan untuk pelajaran besok, capek tuh. Ya. Belum lagi kangen sama orang tua, ya, jauh dari rumah, ya atau tidak? Belum lagi makanannya. Biasanya kalau di rumah emak masaknya enak sekali. Ah, kalau di pondok itu aja. Ya. Masakannya mabniun. Ya, enggak bisa berubah, itu aja. Ya, mabniun alat tempe wa gorengan. ya itu tempe dan gorengan. Nah, itu aja misalnya. Ya. Ya enggak ada masalah. Ya. Nah, tapi itu pula ininya. Ya. Nah, itu pula memang sudah jalan pilihan kita. Tapi ada yang kemudian kita harapkan ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga, wajtihadun. Selain semangat kita harus sungguh-sungguh.
Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh serius, maka Allah akan bukakan jalan yang lebar bagi dia. Kita tadi malam mengkisahkan kisah siapa? Kira-kira Salman itu sungguh-sungguh atau males-malesan? Sungguh-sungguh. Kalau seandainya Salman tidak sungguh-sungguh, males-males di rumah aja santai, ya. Kemudian dia, ngapain? Keluar dari zona nyaman, dia udah kaya, ya tinggal menikmati hidup. Ya, banyak dia pas majikannya kalau pengen nih potongin kuku saya sambil dia pecicur minicur. Ya, sambil dia berbaring, kemudian ada yang memotongi kukunya, ada yang mijiti dia. Ya. Kira-kira enak enggak seperti itu? Ya enak lah. Ya, ada yang kemudian nyucikan baju dia. Hidupnya enak lah. Udah nyaman betul itu. Tapi Salman keluar dari kenyamanan itu, zona kenyamanan itu untuk mencari hidayah Islam, untuk mencari kebenaran. Berbagai macam perjalanan dari Persia sana sampai kemudian menginjakkan kakinya di kota Madinah. Lalu kemudian Allah berikan itu hidayah. Sungguh-sungguh. Sama dengan antum sekarang. Antum kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah dapat hasil. Ya. Insya Allah tercapai cita-cita kita. Ya. Apa kata pepatah? Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Man sabata nabat. Barang siapa yang tekun, dia akan memetik buahnya nanti. Makanya berbeda orang ketika di pondok. Ini kan gak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang rajin, ada yang ijtihad, ada yang biasa-biasa aja. Hasilnya juga beda. Kalau antum pengen hasilnya maksimal, ya sekarang taat, sekarang capek. Kalau sekarang antum lemah, males-males, alah yang penting naik. Yang penting naik, tatat. Nggak ngapal, disuruh ngapal, nggak mau, disuruh ini, nggak mau, semuanya nggak mau. Punya cita-cita, Tat, saya nanti pengen kuliah ke luar negeri, Tat. Tapi belajar di sini males-malesan. Suruh ngapal Quran, nggak ngapal. Suruh belajar bahasa Arab, nggak belajar bahasa Arab. Punya cita-cita ke luar negeri. Gimana ceritanya seperti itu? Ya bukan berarti tidak boleh punya cita-cita, tapi kita punya cita-cita juga harus berusaha untuk mengejar cita-cita itu. Ya. Jadi begitu. Dulu Ustadz waktu pengen kuliah ke luar negeri itu, ya betul-betul belajar bahasa Arab, pengen bisa bahasa Arab. Bertahun-tahun belajar bahasa Arab tuh nggak nyambung. Ya karena waktu itu Ustadz sekolah umum. Nah, ada pelajaran bahasa Arab. Akhirnya telatlah belajar bahasa Arab. Saking pengen bisanya belajar bahasa Arab itu, ya kamus itu Ustadz bawa kemana-mana. Kamus kecil, Ustadz punya kamus dulu. Wah sekarang kayaknya udah hancur kamusnya itu. Ya Ustadz bawa kemana-mana. Sampai main bola Ustadz bawa kamus. Bayangkan tuh. Ya mana nggak mantap itu. Ya alhamdulillahnya Ustadz waktu itu jadi kiper, kan enak tuh. Nah, kalau bolanya di depan, nah baca kamus, hafal kamus. Nah, kalau bolanya mau mendekat, taruh kamusnya lagi, tangkap bola. Nah, gitu. Itu apa? Saking pengennya bisa bahasa Arab. Karena punya cita-cita tinggi. Nah, kalau sekarang kita ya, disuruh kayak gini, enggak bisa, tat. Kapan majunya? Dikit-dikit tidak bisa. Harus diusahakan, harus dicoba, kan begitu menuntut ilmu tuh. Iya atau tidak? Ya jangan, dah bisa ta. Ya. Ini menuntut ilmu macam apa yang kayak gini nih? Iya, dikit-dikit dah bisa. Ya, gimana mau maju? Ya, gimana mau pinter kayak gitu?
Disuruh ngapal, jangan banyak-banyak, satu ayat aja. Disuruh ngapal 1 juz, minta 1 ayat. Gimana mau maju? Ya, akhirnya lulus SMP, lulus MTS cuma hafal 3 ayat. Karena 1 tahun cuma ngapal 1 ayat. Ini gimana model penuntut ilmu kayak gini? Tidak bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Saking malasnya kita, ndak ijtihad kita di dalam belajar. Ya. Tapi insya Allah santri-santri As-Suraya ndak begitu, ya. Anti Suraya, santri-santri Suraya ini ijtihad, rajin-rajin, semangat-semangat. Ya atau tidak? Loh, kok ndak semangat? Ya atau tidak? Ya. Suaranya aja lantang, tapi di lapangan ya, melempem kayak apem. Allah Ustaz. Tapi tidak ada masalah. Yang paling penting bertekad sungguh-sungguh. Ya, siap? Ya, jangan siap-siap aja. Terus yang berikutnya yang keempat. Berarti yang ke-8 ya, yang ke-8. Wa bulghatun, yang namanya belajar itu butuh bekal. Tidak bisa kita belajar tidak ada bekalnya. Lihat kemarin kisahnya Salman. Salman kerja atau tidak itu? Ya, punya dia bekal, punya sapi, punya kambing, bisa dia sampai ke kota Madinah. Ustaz, tapi kan kalau saya tidak bisa kerja, gak apa-apa, itu punya orang tua. Ya, minta sama orang tua. Alhamdulillah orang tua antum membiayai antum, bayar SPP antum. Alhamdulillah sekarang. Tinggal antum bagaimana fokus menyiapkan bekal-bekal yang lain. Ustaz, saya pengen nanti ke luar negeri, Ustaz. Apa bekalnya? Ya bahasa Arab. Ya hafalan Quran gitu loh. Ya, nilainya harus bagus. Nah, itu bekal-bekal itu untuk kemudian kita bisa meraih cita-cita kita itu. Ya. Taib. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir yaitu wasuhbatu ustadzin. Kita bisa dapat ilmu kalau kita punya guru. Ya. Kita bisa dapat ilmu kalau kita punya guru, dan kita tidak akan bisa dapat ilmu kalau kita tidak punya guru. Belajar otodidak. Banyak orang belajar otodidak akhirnya sesat. Ya, belajarnya punya guru namanya Syekh Al-Allama Google. Hadahullah, semoga Allah kasih hidayah. Ya, karena Google kafir. Muslim enggak Google? Google Muslim atau kafir? Tidak punya agama. Ya, buatan orang kafir. Bukan berarti tidak boleh kita lihat Google. Boleh, tapi harus punya bekal. Harus ada bimbingan. Tapi kalau dikit-dikit lihat di Google, lihat di AI, sesat kita. Karena Google menyediakan semua. Kalau antum tanya, semua dia jawab. Semua. Ya. Tapi ngawur kadang jawabannya. Enggak nyambung. Itu kalau kita tidak punya guru, tidak punya yang mengarahkan, ya sesat kita. Ya, hati-hati. Makanya harus punya guru dan punya adab. Kalau belajar sama guru itu harus punya adab, harus beradab, dan itu ciri khas santri, punya adab sama gurunya. Nah sekarang santri-santri zaman now ini tidak punya adab. Ketemu gurunya tidak nyapa, tidak salaman, ya nyelonong gitu aja. Ya ada gurunya yo ngobrol sendiri. Ya nggak diperhatikan gurunya. Nah begitu. Bagaimana dapat ilmu seperti itu? Dulu Imam Syafi'i itu kalau belajar, wah ini luar biasa. Beliau mau minum saja tidak berani dia. Ada gurunya. Minum saja, tak berani dia ada gurunya. Imam Syafi'i itu. Ayo. Sampai buka-buka buku itu, beliau itu tidak berani.
Saking takut ganggu gurunya, suaranya dipelanin, bukanya pelan-pelan. Memang adab luar biasa. Sekarang ini kita ini yang krisis adalah krisis adab. Makanya kalau kantum pengen maju, pengen punya ilmu yang barokah, ini adab. Perlu ditekankan. Karena sekarang banyak orang pintar tapi nggak punya adab, akhirnya ilmunya nggak barokah. Cerdas dia iya, cerdas. Semangat dia semangat, tapi nggak punya adab, ini bahaya. Ya, akhirnya ketika dia sudah bergelar, dia sudah melebihi gurunya, akhirnya gurunya dicaci maki, akhirnya gurunya diolok-olok. Ini musibah. Ya, murid durhaka ya, seperti ini. Ya, hati-hati, jangan seperti itu. Nanti ketika antum sudah jadi orang besar, antum semua ini insya Allah bakal jadi orang besar. Jangan lupa ketika pulang kampung, sowan ke gurunya yang ngajari antum alif, ba, ta, yang ngajari antum Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ya, itu yang ngajari antum tuh. Yang ngajari antum baca Quran, ya datang itu ke mereka. Mungkin mereka tidak bergelar, mungkin mereka itu biasa-biasa aja, tidak kaya juga. Ya, tapi mereka telah berjasa kepada kita, gitu loh. Ya, sehingga ilmu kita ini barokah, berkah. Kita didoakan sama guru kita, gitu loh. Ya, nah inilah perlunya punya guru itu. Dan inilah perbedaan ciri khas. Ya, dari pondok pesantren itu berbeda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum itu rata-rata ya biasa aja. Ya, tidak ada ciri khasnya. Ya, bahkan kadang gurunya dibully sama muridnya sendiri. Nah, ini kan musibah. Tapi kalau pondok pesantren tidak begitu. Dia punya adab. Lalu kemudian yang ke-10 yang terakhir agar kita bisa meraih ilmu yang barokah adalah watulu zamanin. Yaitu masanya panjang menuntut ilmu itu. Kalau jenjang ilmu itu ada, tapi kalau masa menuntut ilmu tidak ada sampai mati. Kalau jenjang ada, TK 2 tahun, SD berapa tahun? 6 tahun. Ya kalau naik terus. Kalau nggak naik 7 tahun, 8 tahun. SMP 3. Ya kalau naik terus. Kalau nggak naik tinggal kelas 4 tahun. SMA 3. S1 4 tahun. Ya kalau lancar. Ya kalau dia MA mahasiswa abadi lulus. Ya. S2 2 tahun, S3 3 tahun. Itu jenjang pendidikan. Tapi kalau yang namanya belajar terus sampai mati. Dikatakan oleh Imam Ahmad demikian, dikatakan oleh Qadhi bin Iyad demikian juga. Para ulama mengatakan begitu. Sampai kapan belajar? Sampai mati. Jadi bukan berarti saya sudah lulus, Tat, sudah bebas, Tat, tidak pegang buku lagi, Tat, tidak belajar lagi, tidak baca lagi, tidak kajian lagi. Masya Allah. Ya tidak begitu. Jadi apapun nanti antum setelah lulus dari pondok pesantren, ada yang mungkin kuliah, ada yang mungkin langsung kerja, tetap ngaji, tetap belajar ilmu agama. Ya, tetap duduk di majelis ilmu. Ada yang mungkin jadi ASN, nanti ada jadi toki sawit, nanti ada jadi apa lagi? Ya, jadi kepala desa kayak bapaknya Salman. Bisa jadi ini, jadi itu, jadi dosen, jadi ustadz lagi. Tetap belajar, tetap harus belajar. Kalau enggak, kita enggak akan istiqomah. Karena di antara cara biar istiqomah adalah apa? Terus belajar. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum kita akhiri kajian kita harus murojaah dari awal dulu. Ustaz sampaikan apa sekarang? 10 pilar meraih ilmu. Coba sebutkan. 1, minta pertolongan dari Allah. 2, ikhlaskan niat dalam belajar. 3, meminta hidayah agar diberi kemampuan dan taufik untuk mengamalkan ilmu. Yang keempat,
bersihnya hati. Hatinya harus bersih. Yang kelima, cerdas. Cerdas ada berapa? Ada 2. Apa itu? Diusahakan. Antum yang mana? Harus diusahakan. Ya. Kemudian yang ke-6, semangat. 5. Kok 5? 7. Bersungguh-sungguh. Terus punya apa? Bekal. Terus ada guru. Ya. Terus apa lagi? Masanya berarti butuh sabar. Ya, butuh sabar. Kalau kita tidak sabar, nggak akan betah kita di pondok. Karena antum mondok itu antum tidak senang. Ada nggak di sini yang senang mondok? Ada nggak di sini yang senang mondok? Nggak ada. Nggak ada orang senang mondok. Kalau ada yang jawab ada, dia pembohong. Nggak ada. Antum di sini tuh nggak ada yang senang antum di sini. Ya atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Ya, yakin? Yakin. Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai jiwa. Kita tidak suka mondok, tapi kita paksakan diri kita ini mondok. Untuk apa? Masuk surga. Kita paksakan diri kita. Kita tidak suka ibadah. Kita tidak suka sholat subuh. Karena waktunya subuh itu enaknya apa? Kita sukanya tidur. Kita nggak suka puasa karena jiwa kita suka apa? Suka makan. Kita nggak suka mengeluarkan duit sedekah. Apa? Kenapa? Jiwa kita ini apa? Pelit, kikir. Kita simpen harta kita makan sendiri duit kita. Iya atau tidak? Tapi kita harus keluarkan. Kenapa? Itu adalah hal-hal yang tidak disukai jiwa. Tapi harus kita lakukan. Untuk apa? Di belakang kita ada surga. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan neraka dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang disukai jiwa kita. Jiwa kita suka santai, jiwa kita suka tidak diatur, jiwa kita suka main-main. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita tanpa diatur oleh syariat, ingat di belakang kita ada neraka. Mau atau masuk neraka? Silakan. Jalan terbuka, monggo. Pilihan ada di tangan kita antara surga atau neraka. Ya, oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.